Bagi anak-anak, Om Swastiastu. Bagi yang seagama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Baik, untuk hari ini, sesuai dengan agenda kita, ada beberapa agenda. Yang pertama, kita pendidikan anti korupsi. Yang kedua, sesuai yang ada di background ya, kita membahas tentang materi PAIN. Baru yang ketiga nanti tentang kedinasan kita, tugas harian, lalu tanya jawab. Sesi Pak Guru batasi 30 menit dari sekarang. Maka untuk kita langsung saja ke acara yang pertama. Kita akan sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi yang akan disampaikan oleh Bu Sangayu. Kepada Bu Sangayu, kami persilahkan. Oke, pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal tentang, dengar suara Ibu apa enggak? Dengar ya? Dengar apa enggak? Sip. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal tentang pendidikan anti korupsi. Apa yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi? Anti korupsi itu adalah proses menguatkan sikap yang bagaimana ya. Pertama adalah kejujuran. Apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur itu berarti tidak pernah berkata bohong. Kemudian selalu berkata yang benar. Dalam artian tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu jujur. Kemudian mengakui kesalahan sendiri. Itu namanya jujur. Artinya apa yang kamu lakukan itu yang kamu katakan. Artinya seperti contoh misalnya, anak-anak kamu sudah buat tugas, sudah Bu Guru, tapi kamu belum melakukan itu. Itu namanya tidak jujur. Kemudian mengakui kesalahan sendiri. Apabila kamu melakukan kesalahan, kamu bilang iya. Kalau tidak, kamu artinya berbohong. Mendengar kata Ibu? Dengar. Bisa didengarkan? Dengar. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah disiplin. Ya, itu selalu disiplin dalam melaksanakan tugas. Artinya waktu yang kamu lakukan mengerjakan tugas, kamu kerjakan tugasnya. Contoh, tugas yang diberikan dari jam 8 sampai jam 12, kamu lakukan itu. Kecuali ini ada mungkin orang tua kalian yang membawa anaknya, jadi tidak bisa dikerjakan. Paling tidak satu yang Ibu inginkan adalah kamu sudah melaksanakan tugas, kamu melakukan tugas, kamu mengerjakan tugas. Karena anak-anak terus terang saja, ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas. Itu namanya tidak disiplin. Nah, contoh dari kelas A yang anaknya 32 yang hanya melaksanakan tugas, menyetor tugas hanya 18. Sisanya kenapa? Kemana? Karena tidak disiplin. Itu yang sering. Apalagi juga kelas B sama. Dari 32 orang hanya 20 yang mengerjakan tugas. Sisanya tidak. Berarti tidak disiplin. Kalau kamu tidak disiplin, bagaimana Bapak Ibu guru menilai kalian? Nilainya dari mana? Itu yang paling sering. Tugas yang dikumpulkan itu dari 5 tugas, kadang-kadang cuma 2 dikumpulkan. Jadi kamu tidak disiplin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kepedulian. Dari beberapa sudut.
Kemudian kemandirian, mandiri artinya mengerjakan tugas sendiri. Peduli itu artinya selalu peduli terhadap lingkungan, selalu peduli terhadap orang lain. Ya, kemudian terus anak karena waktunya terbatas sekali, Ibu kan yang penting-penting Ibu laksanakan Ibu akan jelaskan. Kemandirian itu mandiri, kamu mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain. Artinya tugas yang kamu lakukan, tugas yang diberikan itu kamu kerjakan sendiri. Mandiri. Kemudian tanggung jawab itu hampir sama dengan disiplin. Tugas yang diberikan kamu kerjakan. Karena terus terang saja anak-anak, kalau kamu tidak melaksanakan tugas, tidak ada tanggung jawab, di mana nilai kamu nanti di raport, tidak ada nilai nantinya. Ya. Kemudian kerja keras. Kerja keras artinya berusaha mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian kesederhanaan. Sederhana itu artinya bagaimana? Contoh satu saja di rumah. Apabila tidak ada makanan yang enak yang biasanya kamu makan, ya sederhana saja. Apa yang yang dimasak orang tua itu kamu makan itu saja. Dan pakaian, tidak perlu pakaian yang mewah. Itu hidup sederhana. Apalagi saat seperti ini anak-anak, banyak sekali orang tua yang tidak bisa bekerja, kemudian pekerjaannya hilang, terutama anak-anak yang merantau. Tolong hidup sederhana, tidak perlu mewah-mewah. Kemudian keberanian, berani mengatakan yang benar. Contoh misalnya, ada temanmu yang menyontek terhadap juga anti korupsi. Menyontek misalnya, kamu katakan jujur, berani mengatakan jujur, berani mengatakan yang benar. Ya, itu keberanian. Kemudian yang terakhir adalah keadilan. Yang mana disebut dengan keadilan. Adil berarti mengatakan yang benar. Ya, kalau yang salah ya salah. Katakan yang sebenarnya. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan tentang nilai anti korupsi. Contoh satu saja anak-anak untuk anti korupsi itu yang mengatakan jujur atau disiplin. Menyontek itu termasuk salah satu dari anti korupsi. Nah, kalau kamu menyontek atau melihat pekerjaan orang lain, itu termasuk juga pekerjaan atau contoh dari anti korupsi. Yang paling kecil saja, satu saja contoh. Apabila kamu ke kantin, ya, ke kantin, kemudian mengambil makanan tanpa membayar, ini termasuk korupsi. Nah, yang paling sederhana saja, ya. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian perlu Ibu tegaskan tentang satu yang penting adalah kejujuran. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin dalam melaksanakan tugas. Tugas yang diberikan dari Bapak Guru maupun Ibu Guru. Ya, karena apa? Yang Ibu lihat sekarang, Ibu tekankan saja, dari 64 orang yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru Andi maupun Bu Guru, hanya 30 orang yang mengumpulkan tugas. Yang lain tidak ada. Ini namanya tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak mandiri, ya. Kemudian tidak peduli dengan diri sendiri. Tuh, itu yang Ibu tekankan. Nah, anak-anak, mungkin nanti setelah kita PTM, artinya pembelajaran tatap muka, mudah-mudahan segera kita akan ketemu di sekolah. Ibu akan kembali itu. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya prokes, artinya kamu harus jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak. Ibu kembalikan pada Pak Andi.
Baik. Itu adalah materi anti korupsi yang harus disosialisasikan kepada anak-anak. Ya. Untuk yang kedua, sekarang pembahasannya adalah PAIN. Di semua laptop sudah Pak Guru keluarkan PAIN-nya. Ya, kalau memang tidak muncul, oke, Pak Guru screen saja. Pak Guru ambil di. Oke. Oke, kelihatan di layarnya? Di layar kelihatan apa itu? Oke, ntar Pak Guru keluarkan. Pak Guru ambil file-nya. Nggak bisa diminimalisir. Oke, Pak Guru mencoba buka pakai program. Oke, sudah kelihatan di layarnya? Sudah kelihatan? Oke, Pak Guru penekan, kita untuk kedepannya apabila SPDP akan Pak Guru kasih tugas dalam bentuk PAIN. PAIN itu apa? Kita belajar sambil bermain. Di semua laptop sudah Pak Guru keluarkan di desktopnya. Apabila tidak ada, berarti nanti cari di menu aksesoris ya, aksesoris Windows-nya. Cara kerjanya sangat simpel, seperti kalian bermain. Ya, di sini ada tool, ada hanya dua aja, home, ada view. Oke, masih bisa mendengar suara Pak Guru. Nia masih mendengar suara Pak Guru. Oke. Apa yang kita gunakan? Di sini ada beberapa tool, ada paste, ada select, resize, lalu dan sebagainya. Contoh, kita gunakan adalah simbol-simbol yang ada di sini untuk menggambar. Seperti salah satu contoh. Oke. Kita gunakan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan dikeluarkan linknya. Kalau ini kita tekan di luar, dia tidak bisa dirubah lagi. Ini untuk merubah garis ada di sini. Oke, tebal tipisnya garis ada di sini. Lalu pewarnaan, apabila kita tekan di sini, ya, ini hitam. Colornya diambil dari mana? Dari color 1. Color 2 digunakan untuk menghapus. Kalau satu contoh Pak Guru kasih warna hijau. Nah, otomatis akan berubah hijau. Ya. Kalau ini sebelahnya ada gambar cat ya, tinta yang tumpah. Nah, kita langsung klik, otomatis semuanya berwarna tuh. Nah, sudah itu contoh. Oh, ternyata ini salah. Maka kembalinya pakai efek yang di atas ini. Oke, kita warnai contoh. Kita ambil lagi garis contoh, otomatis dia akan berwarna hijau ya. Lalu ini A itu untuk menulis tulisan, ini erase untuk menghapus contoh. Nah, seperti ini. Kenapa kok warna duanya itu berwarna putih? Kalau ini Pak Guru kasih merah, nah, dia akan berwarna merah. Bisa dipahami? Lanjut. Oke, Pak Guru warnain lagi hijau semua. Oke, ini Pak Guru warna hijau yang
Oke, biar hijau. Nah, contoh kedua. Kita ini hanya contoh aja ya, nanti silakan berkreasi. Ini hanya contoh kecil ya, nanti kamu bisa berkreasi sesuai keinginanmu. Contoh, ini warnanya kan hijau, kita kasih kuning. Nah, ini kan ada melebar, kita hapus, tapi ingat hapus itu ada di kalau dua kita rubah dulu ke hijau. Ya, kan udah berhijau, baru kita ke pause. Oh kok pause? Apa ini? Red. Nah, kita hapus seperti ini. Nah, kalau matahari kan warnanya agak ke oren-orenan. Nah, kita rubah dulu di sini, baru kita iris lagi, kita buat. Nah. Oke, seperti itu. Ini contoh yang simpel. Pengembangannya nanti bisa mengembangkan sendiri. Kira-kira bisa mengembangkan sendiri. Ya, kita coba ya nanti ya. Ini adalah salah satu contoh menggambar di Paint. Nah, yang langkah terakhir, karena kita durasi waktu, Pak Guru percepat. Intinya hanya kita menggunakan tool yang ada di sini. Lalu ini untuk pensil, ya, untuk coret-coret tadi. Nah, ini contohnya. Ini untuk menulis. Contoh teman. Nah, kalau sudah menulis, perhatikan, kalau sudah menulis, ini jangan sampai diklik di luar. Kalau diklik di luar, ini tidak bisa dipindah. Kalau mau dikecilkan, mau dibesarkan, itu kotak ini jangan lepas dulu. Contoh, ini kalau sudah Pak Guru taruh di sini, nah Pak Guru klik menulis lagi, akan keluar tulisan yang baru. Tidak bisa lagi yang ini dipindah, tidak bisa. Yang tadi ini tidak bisa dipindah. Maka pastikan dulu di mana tempatnya, baru dilepas, ya. Kalau nggak cocok, di atas ini. Nah, oke. Langkah terakhir itu di file, kita simpan. File, lalu save as, ya. Lalu JPG, JPEG. Simpan dalam bentuk JPEG. Nah, baru dikasih nama. Contoh S, ingat penamaan harus pakai simbol S D P titik 8. Berarti tugasnya ya, jangan diabaikan. Contoh ini pakai simpennya di dokumen, lalu kita save. Nah, coba kita cek di dokumen sekarang. Kita cek di dokumen. Nah, gambarnya tadi muncul di sini. Oke, bisa dilihat. Bisa dilihat masih? Nah, berarti muncul di sini. Oke, itu sekilas tentang Paint. Ada yang ditanyakan atau yang lain nanti kita bahas setelah ini, ya. Oke. Lalu kita beralih ke materi ketiga dulu. Nanti apabila ada pertanyaan, Pak Guru buka di sesi tanya jawab, ya. Materi yang ketiga yang perlu kita bahas adalah bisa dilihat tulisan Pak Guru, bisa dilihat. Oke, yang pertama, belum ada keputusan secara final atau istilahnya sudah ditetapkan, tetapi sudah ada wacana bahwa kita akan PTM. PTM itu
tatap muka, pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran tatap muka itu akan diuji cobakan selama 2 bulan. Mulainya kapan itu belum ditentukan dari dinas, ya. Durasinya itu belum juga dipastikan apakah 2 JP, apa 2 jam secara utuh atau 3 kali 35. Itu masih menunggu kebijakan dari dinas. Pesertanya nanti diambil 14 anak atau 50% dari jumlah siswa. Jarak antar meja itu nanti harus 1,5. Lalu persiapan yang harus siapkan anak-anak berarti memakai protokol kesehatan, masker. Kalau memang diusahakan bisa, berarti membawa sanitizer sendiri. Oke, yang untuk PTM sendiri itu belum ada kebijakan juga apakah 1 atau 2 kali dalam seminggu, apakah sistem daring dan luring. Untuk yang lain bisa di-mute dulu. Halo, suaranya bisa di-mute karena agak berisik. Bisa di-mute dulu ya suaranya ya. Oke, itu masalah PTM. Jadi kita menunggu regulasi dari dinas. Lalu yang kedua, masalah tugas di Google Form. Ini berulang kali harus Pak Guru sampaikan. Yang pertama, sebelum bekerja, ya, pahami dulu petunjuk soal. Jangan yang sudah jelas, di situ sudah jelas, lagi ditanyakan. Ya. Yang kedua, dalam mengerjakan, diusahakan gunakan huruf kecil semua. Kenapa masih banyak yang salah atau dibaca tidak benar jawabannya? Karena hurufnya besar kecil, kadang-kadang di tengah ada huruf besar, maka akan dibaca salah. Ya. Terus juga ada kekurangan huruf. Contoh semangat menjadi semagat, N-nya hilang, maka akan dibaca salah. Tapi untuk pembenarannya Pak Guru biasanya melihat di rekapnya, otomatis nilai akan berubah. Yang Pak Guru tekankan lagi, jawaban itu hanya 1 atau 2 kata. Jangan terlalu panjang lebar, apalagi materi di Kompas. Baik dari internet atau dari buku, dicantumkan malah panjang sekali, pasti akan dibaca salah. Walaupun jawabanmu itu benar. Ya. Yang simpel-simpel aja. Contoh. Bunyi Pancasila, persatuan, berarti ada di sila ke, langsung jawabannya 3. Gak usah ditulis ketiga, sila ketiga, jangan. Langsung saja 3. Baik angka atau huruf, tidak ada masalah. Yang berikutnya, gunakan ejaan yang baku di dalam membuat tugas, baik bahasa Indonesia ataupun yang lain, terutama mengarang. Karena Pak Guru lihat di situ masih kebanyakan kata saya. Saya dan ibu saya pergi ke pasar. Ya udah jelas, saya dan ibu. Atau pakai langsung kami. Ya, tidak perlu diterangkan lagi ibu saya, udah jelas tahu itu ibu kalian. Ya, jadi saya dan ibu pergi ke pasar. Atau langsung kami pergi ke pasar. Jangan lagi ditulis saya dan ibu saya. Nah, saya dan tetangga saya sudah jelas. Pak Guru hitung dalam satu paragraf itu bisa muncul 3 sampai 6 saya. Jadi diusahakan saya itu dikurangi. Lalu yang ketiga, bukti atau foto yang disetor itu siswa kurang aktif. Di kelasnya Pak Guru itu ada ada total 28. Pak Guru lihat yang aktif hanya 12 anak, yang lain tak tahu kemana. Sempat Pak Guru ketemu, loh mana fotonya, malu katanya. Padahal itu adalah bukti yang harus disetor pelaporan ke dinas. Jadi itu bersifat wajib. Yang kedua, akan Pak Guru gunakan untuk sweet memorisnya nanti, kenangan kalian waktu belajar di sekolah. Jadi kalau tidak ada foto disetor, kok tidak tampil, berarti jangan serahkan Pak Guru ya. Yang berikutnya,
Yang keempat, pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas itu nantinya seminggu sekali. Ya, bisa hari Rabu atau Jumat. Apabila di lain hari, taruh di atas meja Pak Guru atau Bu Guru. Ya. Terus yang kedua, mulai hari ini kita tugasnya kan tidak ada di Google Classroom. Sengaja hari ini tidak Pak Guru share di Google Classroom. Tugas akan Pak Guru share setelah Zoom meeting ini. Tugas harus diketik. Ya, tugas harus diketik. Dan nantinya tidak semuanya harus di-print, tidak. Kalau sudah Pak Guru kasih itu harus ketik dan print, berarti di setor ke sekolah harus di-print. Karena kalau di-print semua kan berat di pembiayaan. Pak Guru juga memahami itu, jadi beberapa saja nanti yang harus di-print. Yang lain boleh ditulis tangan, tapi khusus tugas hari ini harus diketik ulang. Ya, lalu dijawab, nanti di-print. Di-print itu pun sesuai perintah soalnya, ya. Oke, terus tugas yang ada di Google Form yang Pak Guru kirim sudah ada linknya. Klik link di bawah ini, ada token, itu tidak perlu lagi istilahnya dikerjakan itu laporan Pak Guru saya sudah, ini sudah tidak perlu karena sistem yang mengatur, ya. Dan itu tidak perlu lagi dikerjakan untuk dikumpulkan, maksudnya tidak perlu dikumpulkan lagi di sekolah. Tugasnya di Google Form otomatis Pak Guru rekap dari sistem. Yang terakhir itu kita ada pembagian laptop. Nah, ini ada kendalanya. Atau juga dipahami laptop itu adalah laptop yang sudah tahun ke-5. Sehingga banyak sekali kendala. Baterai drop yang sudah lapor ke Pak Guru itu berarti total 12 anak yang baterainya drop, harus dicas dalam penggunaan. Kalau dilepas mati. Ada wifi-nya yang tidak connect, itu sekitaran yang udah lapor fix ke Pak Guru sekarang 8 laptop. Itu yang tidak bisa connect. Yang ada sisa di sekolah itu wifi-nya tidak connect, bahkan ada yang mati. Ya, itu pun belum, karena sisanya harus dikembalikan lagi ke dinas, itu belum Pak Guru kembalikan karena belum ada himbauan dengan masa pandemi ini. Ada juga yang layarnya bergaris. Yang terakhir ada keyboardnya yang salah satu hurufnya hilang. Kondisinya seperti itu, Pak Guru harapkan itu tidak menjadikan kendala untuk semangat belajar. Bagaimana caranya? Kalau memang bisa disiasati, nanti kita ambilnya pakai kabel USB. Kalau nggak bisa, karena itu prosesnya agak rumit sedikit, bisa ke sekolah hari Rabu atau Jumat. Nanti Pak Guru kasih tahu bagaimana cara mengambil data dari HP dengan kabel cas itu, lalu waktu setornya nanti tinggal masukkan lagi ke HP. Agak rumit sedikit, tapi itu bisa disiasati. Nah, itu untuk materi yang berikutnya. Sekarang yang terakhir, Pak Guru masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kita buka sesi tanya jawab, ya. Nah, ini kita biasakan. Di bawah HP-mu itu ada reaction. Nah, reaction itu kalau mau bertanya silahkan klik raise hand. Nah, di belakang. Jadi Pak Guru tidak asal ngomong, silakan yang mau bertanya ketik raise hand-nya. Di bawah ada reaction. Jadi Pak Guru lihat siapa yang akan bertanya. Coba Pak Pandi, saya sedikit aja menambahkan. Oke. Anak-anak, penekanan dari Ibu adalah 1 untuk kelas A ya. Dari 32 orang yang aktif mengirim foto tugas hanya sekitar 18 orang atau 20 orang. Sisanya sama sekali tidak ada mengirim tugas. Jadi yang aktif itu Ibu bisa sebutkan Rizky, kemudian Aditya Ramadan, kemudian Adit, kemudian Aristi, kemudian Juliani, kemudian Nata, kemudian ada yang Ibu Claudia, dan beberapa anak
yang ibu lihat di sana hanya 20 orang, termasuk Emilda juga rajin, kemudian Hendro hanya beberapa saja, oke lah ibu tidak masalah. Luna hanya tiga kali, kemudian Yunita yang sering juga. Jadi hanya 20 orang yang aktif. Bahkan sama sekali anak-anak ada yang tidak mengirim foto, ya, termasuk juga Agus Ramadan sama sekali nggak ada ngirim foto. Jadi ibu minta, karena terus terang foto itu adalah akan dikirim ke dinas. Kalau buktinya tidak ada, berarti kamu tidak dianggap tidak melaksanakan tugas, walaupun kamu sudah buat tugas, tapi itu yang bermasalah. Ya, kemudian untuk anak-anak semuanya, karena kami jadi kami itu ada 2 orang antara ibu dan Pak Andi, tidak bisa menjelaskan bagaimana cara mengarang atau mendeskripsikan kalimat. Dalam satu karangan, anak-anak jangan dibatasi, jangan dipakai spasi di bawahnya, ya, jangan ada garis yang kosong. Jadi ada anak-anak kadang-kadang paragraf pertama dikosongkan, kemudian paragraf kedua tidak, itu langsung otomatis. Tapi ingat, dalam mengarang, ingat ada garis, ya, alinea baru itu tetap ada. Nah, sehingga terus terang saja kami, Pak Guru dan Bu Guru tidak bisa menjelaskan secara Zoom, pastinya harus dengan PTM. Nah, mudah-mudahan PTM segera, jadi Ibu bisa menjelaskan bagaimana cara mengarang, Pak Guru juga, kemudian mudah-mudahan kami bisa jelaskan nanti pada saat PTM. Nah, yang mengarang ini bermasalah banyak, tulisannya tidak ada tegak bersambung, ada huruf besar-besar semajum, apalagi terbatas dengan waktu. Ya, nanti mungkin di PTM kita akan bisa jelaskan. Yang paling Ibu merasa kendala adalah banyak anak-anak sudah mengerjakan tugas, sudah mengerjakan Google Form, tapi fotonya tidak ada. Kirim ke masing-masing wali kelas. Ya, untuk kedepannya Ibu minta ada nanti dokumentasi untuk kami dan Pak Guru Andi untuk saat kamu tamat ada nanti di videokan, di dokumentasikan. Sekian dari Ibu, silakan lanjutkan. Oke. Terus ada nih untuk yang beberapa ya, kemarin di kelas A, beberapa nanti hari pakai pakaian bebas rapi ya. Karena beberapa kemarin kalian pakai seragam, pas hari hanya fotonya Pak Guru kehabisan. Betul seperti kata Bu Guru. Foto untuk kelas 6A kemarin Pak Guru kehabisan karena sudah Pak Guru pakai. Karena yang setor hanya itu saja. Karena hari. Oke, ada pertanyaan yuk silahkan di reaction di bawah. Yuk, ada itu simbol tangan. Belum ada yang muncul. Ayo sambil belajar. Jadi tidak ada tiba-tiba ngomong. Nggak ada yang bertanya? Ada simbol tangan di bawah. Reaction. Reaction kalau diklik ada raise hand. Nah, raise hand-nya diklik. Pak Guru tahu siapa yang akan bertanya. Muncul nanti di Pak Guru. Ayo, ada yang mau bertanya di sesi ini? Ini hanya 37 orang yang hadir ini. Ya, 37 orang. Pelajari Ya, 37 orang yang dari 64 orang hanya 37 yang aktif. Ya, maaf. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau susah, yuk angkat tangan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Apa saja dari awal tadi, silahkan. Nggak ada yang bertanya? Halo? Jangan malu, terbiasakan. Anjes, Rada, coba ngomong Rada. Anjes sudah ganteng sekali kan Yes, kalau dipotong itu Yes. Yang kemarin panjang rambutnya siapa kemarin? Ya Anjes yang kemarin udah dipotong udah. Ayo, ada yang bertanya?
Oke, Jevannya, silakan Jevannya. Oke, yang lain dengarkan. Yuk, Jevannya. Pandi. Pandi. Yuk. Pandi. Enggak mau. Kayaknya mereka-mereka ini yang sering kirim foto nih, yang hadir sekarang ini, Iya. yang rajin mengirim foto, Iya, rata-rata. kemudian yang rajin, ini orang-orang yang emang rajin kirim foto ke kita nih. Ayo Jevannya, silakan. Mau bertanya apa? Kepala udah kayak kuyang. Rada, ngomong Rada, yuk. Jevannya sudah angkat tangan tapi nggak ada pertanyaan. Ayo, Jevannya apa? Devika ngomong, Devika ngomong. Yuk. Ayo Devika tanya apa? Senyum-senyum aja kan. Susah. Gusti. Ayo ngomong Gusti, punya apa? Ini suaranya Jevannya. Nah, senyum-senyum aja Pak Gusti nih. Mungkin yang pakai. Ada lagi yang lain mau? Yuk, Anjas, ada pertanyaan Anjas untuk temennya mungkin. Renata, Natali, ada Adit. pertanyaan. Adit. Ada pertanyaan? Oke, ada memang beberapa yang aktif bisa ngayu. Ini kayak Ayu, kayak ini tidak bisa masuk ke Zoom. Sekarang ada 5-6 anak konfirmasi tetap nggak bisa masuk ke Zoom. Kemungkinan terkendala beberapa anak yang memang aktif. Ya mungkin apa namanya terlalu jauh, mungkin dia di kampung, dia nggak bisa Ya. jadinya. Ya mungkin juga mau Zoom nggak mandi, jadinya akhirnya sama sistem Mandi. ditolak. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan akhiri sesi ini, tapi tetap supaya yang lain bisa menerima informasi, ya, akan Pak Guru share ini di YouTube, lalu juga di grup supaya bisa nanti bisa didengarkan sama yang lain. Oke, yuk Pak Guru ambil foto bersama dulu. Oke. Yuk. Tuh, season pertama. Oke, Pak Guru ambil yang di halaman 2. Bapak itu Pak. Oke. Oh iya. Oke, sudah. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini Pak Guru akhiri. Semoga anak-anak semuanya di rumah diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, tidak ada kendala. Apabila memang ada kendala, hari Rabu dan hari Jumat Pak Guru ada di sekolah. Permakluman untuk Bu Guru mungkin nggak bisa hadir karena kondisi Bu Guru masih sakit, tulangnya, kakinya retak, kebetulan Bu Guru habis kecelakaan, jadi mungkin tidak bisa dia ke sekolah. Untuk kelas A langsung nanti bisa komunikasi sama Pak Guru. Kalau memang tidak bisa ke sekolah, silahkan datang ke rumah Pak Guru. Ya, kan beberapa banyak sudah yang tahu rumah Pak Guru. Mungkin terkendala ada Google Classroom-nya itu macet, nggak bisa, akun terhapus, atau yang lain silahkan datang ke Pak Guru. Oke, untuk hari ini pertemuan Pak Guru akhiri dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang lain. Ya, Pak Guru live.